Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan yang alhamdulillah pada siang hari ini kita berwajah di sebenarnya di aula, tetapi yang di sponsori juga, yang di narasumber juga oleh Bapak Ibu-ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 dan 11. Alhamdulillah. Salawat wa salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kita terus selalu ada di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah bukanlah suatu event atau momen yang asing bagi SMA Negeri 2 Madiun. Bagaimanapun kita telah melaksanakannya sudah beberapa kali pertemuan pelaksanaan komunitas belajar, dan tentunya ini adalah sesuatu yang patut atau mendapat apresiasi yang tinggi dari sekolah, terutama kepada penjenengan yang senantiasa mengikuti dengan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Bumi. Tadi sudah disampaikan mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Kali ini adalah mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang bukan dari hati? Misalnya ingin mendapat hadiah atau supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Saya yakin pasti entah sekali dua kali kita pernah melakukan itu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu yang kemungkinan bahwa kita ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan penghargaan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, bahwa sebuah disiplin positif itu yang paling ideal adalah ketika muncul dari diri sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Kalau tadi sudah saya sampaikan, yang pertama dan kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Sedangkan motivasi yang ideal adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin melakukan disiplin positif, motivasi yang paling ideal adalah ketika motivasi itu muncul dari diri sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Motivasi ini adalah motivasi dengan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang lain. Jadi karena ingin menghindari hukuman, sehingga kita melakukan disiplin positif. Yang kedua, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun
tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini disebut sebagai atau bersifat eksternal. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini motivasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi hukuman atau misalnya menghindari hukuman. Satu tingkat di atasnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat sama dengan motivasi sebelumnya, yaitu untuk menghindari hukuman, yaitu bersifat eksternal. Yang ketiga ini yang tadi saya katakan ini lebih bersifat ideal, okay? Jadi idealnya harus melakukan ini, tapi nyatanya hampir seringkali tidak dilakukan gitu. Sehingga ketika siswa pun juga melakukan pelanggaran disiplin, biasanya mereka ketika mendapatkan teguran mereka tidak atau jarang menumbuhkan dari diri mereka. Jadi jarang motivasi internal ini. Ya, nanti ini akan berlanjut pada sebuah restitusi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Nini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Mungkin contoh yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini. Contoh diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita diminta oleh Pak Mustaqim sebagai kurikulum untuk monggo Bapak Ibu guru masuk jam pelajaran sudah bel, sudah belum harusnya masuk ke kelas. Ternyata saya itu masuk ke kelas karena takut pada Pak Mustaqim gitu. Ketika ada Pak Mustaqim saya ya masuk ke kelas gitu. Jadi bahwa saya itu berarti motivasinya bukan motivasi dari diri saya sendiri, tetapi motivasi eksternal. Motivasi karena takut atau menghindari hukuman. Jadi kalau sudah dilihat oleh Pak Mustaqim saya kan takut gitu. Mungkin Bapak Ibu guru ketika sudah Pak Mustaqim duduk di depan kemudian bawa jadwal, barangkali sudah gitu, mungkin Bapak Ibu guru langsung masuk gitu. Itu salah satu hal yang didasari motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi atau mungkin demikian, ketika saya juga sudah bel kemudian tidak segera masuk kelas, tetapi kemudian ternyata ada Pak Mustaqim lagi. Terus kemudian saya buru-buru masuk ke kelas. Kemudian Pak Mustaqim mengatakan, nah, ayo Bapak Ibu guru silakan masuk, silakan contoh Bu Adik. Berarti saya motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Dan itu saya rasa saya juga pernah mengalami seperti itu, jujur. Ya. Tetapi itu tidak ideal Bapak Ibu. Sehingga yang ideal adalah motivasi intrinsik tadi. Sehingga harusnya ketika saya masuk ke kelas, ketika sudah bel 10 atau 10 gitu,
Harusnya saya masuk bukan karena ada siapa yang mengawasi saya, tetapi saya harus berpikir ke anak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, bahwa ketika kita melakukan pendidikan, kita harus berpihak pada anak dan saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kalau saya salah juga harus diingatkan. Kemudian ini ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu, akan saya sampaikan sekilas. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa tidak menjawab juga tidak apa-apa, paling tidak tahu solusinya kayak bagaimana. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang siswa yang bernama Iva. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau bahkan dia menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, ini namanya bukan Pak Mustaqim, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva, pada Iva, dan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Barangkali itu jadi pembelajaran untuk kita, Bapak Ibu, bahwa kalau kejadian seperti ini berarti kita istilahnya menjatuhkan psikis anak gitu. Padahal kalau kita dalam dunia pendidikan, bahwa kita itu dianjurkan untuk menuntun anak sesuai kodratnya. Bukan berarti setiap anak itu harus pintar matematika, Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Terkadang mereka tidak bisa di matematika, tetapi lebih pandai di PJOK atau sejarah kalau seperti itu. Jadi kita tidak bisa menuntut anak untuk harus menguasai semua pelajaran. Sehingga wajar kalau seandainya ketika di pelajaran tertentu dia memiliki pengetahuan yang tinggi, di pelajaran yang lain tidak. Sehingga bagaimana dengan kasus seperti ini kita juga harus menjaga siswa, perasaan siswa, psikis siswa, sehingga tidak akan menjadi trauma dan bahkan efeknya nanti bisa tidak mau masuk sekolah gara-gara psikisnya tersebut ya Pak Ibu. Mungkin itu. Kemudian saya lanjutkan lagi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan membedakan apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi itu hukuman. Jadi hukuman tidak selalu pada fisik Bapak Ibu. Jadi secara psikis kita menyakiti, mempermalukan, itu juga bagian dari hukuman.
Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid bahwa nanti kalau melanggar sesuatu berarti dia tahu apa konsekuensinya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian yang terakhir mengenai restitusi Bapak Ibu, yaitu nanti akan lebih lanjut restitusi ini disampaikan oleh Bu Nini. Jadi sekilas saja bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini lebih dari motivasi intrinsik dari hati mereka. Jadi memunculkan kesadaran untuk menyelesaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini ada bagan, hanya sekilas saja bagannya, akan saya lanjutkan. Saya sudah, ya, dari bagan di atas, kemudian saya mencoba untuk menyimpulkan di sini Bapak Ibu bahwa hukuman itu sekali lagi tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, artinya murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berasal dari guru saja. Biasanya hukuman ini berupa fisik maupun psikis. Biasanya di sini pihak yang tersakiti adalah murid. Kemudian kalau konsekuensi adalah terencana dan disepakati oleh sebuah peraturan. Jadi peraturan sudah dituangkan, artinya guru dan murid tahu kalau misalnya mereka melanggar berarti apa konsekuensinya. Murid dibuat merasa tidak nyaman juga hampir sama dengan hukuman. Tetapi di sini sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Nah di sini saya ingin umpan balik dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada contoh kasus seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dijemur di lapangan basket jam 12 siang dengan telanjang kaki karena ngobrol dengan temannya. Itu lebih pada hukuman. Nah, jadi lebih pada hukuman ya. Kemudian kasus berikutnya ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Langsung nyapu gitu aja di situ biar kontekstual. Ukur ini matematika. Contoh Bapak. Contoh Pak. Maksudnya yang di sini ada kan contohnya kan hukumannya mesti kan nyapu. Untuk SMA 2 karena ini contohnya bukan di SMA 2 Pak. Oh beli SMA 2. Diganti kata yang Pak Musa seperti ini. Lari
menyapu halaman sekolah karena terlambat datang sekolah. Itu termasuk konsekuensi apa? Tergantung Kalau itu sudah tertuang di dalam aturan sekolah atau peraturan itu berarti konsekuensi. Tetapi kalau itu tidak tertuang di dalam peraturan sekolah, berarti itu namanya hukuman karena tidak disepakati antara dua belah pihak. Artinya itu hanya bersifat satu arah. Oke? Lanjut. Loh, kalau kita ngasih tahu kan biasanya kan ada pertanyaan. ada pertanyaan. Oke. Kemudian lanjut. Kalau membersihkan coretan di meja kelas, ya konsekuensi Bapak Ibu. Karena kan memang kalau nanti akan mempelajari keyakinan kelas, berarti akan ada aturan kelas atau keyakinan kelas menjaga inventaris sekolah, itu berarti ada konsekuensi. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, mengganti konsekuensi. Ya. Lulus. Ada satu materi lagi, tapi saya cepat ya. Belum tanya dulu. Tanya sih dulu. Mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi selain ketika kita melakukan disiplin positif itu, selain karena ada tadi motivasi perilaku manusia yang berbeda, ada didasari karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ya. Orang yang melakukan kesalahan biasanya adalah orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Entah itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ya kebutuhan primer istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dia makan, dia kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga didasari oleh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak mendapatkan perhatian atau mendapat perhatian yang kurang di keluarga misalnya, nanti bisa dilampiaskan dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Itu bisa menjadi pelampiasan karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan keluarga misalnya seperti itu. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut saja nih. Kebebasan yaitu keputusan akan pilihan. Gas mau repot. Saya sudah diingatkan sama bumi ini Pak. Ya, kebebasan. Jadi ada salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pengen bebas. Jadi kalau anak-anak itu di kelas pengen bermain sesuatu dan sakar PDW, terkadang mereka ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu berupa kebebasan. Kemudian kesenangan itu juga kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan mencari misalnya bermain, tertawa dengan teman-temannya, kadang ngobrol bareng dengan teman-temannya, itu juga salah satu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan. Nah ini ada sebuah contoh kasus ini ya. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat. Jadi ini bisa berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, sehingga kemudian akhirnya terlambat Bapak Ibu. Ini karena dia salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu memenuhi kebutuhan hidup tadi bertahan.
Kemudian bisa cinta kasih, karena jika ia ingin mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Jadi habis ini saya bagikan sticky note satu persatu. Ya. Enggak apa-apa. Harus menjaga perkataan serta menghormati guru saat Menjaga lisan. Menjaga lisan. Alhamdulillah kita telah di ujung acara. Marilah Kombel pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohmatin, kepada Ibu Ade, Ibu Nini dan Ibu Dwi Rumi. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk kedua peserta. Semoga selalu Ibu dan menyelesaikan CGP tahap 10 dan 11 dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.